Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kopinya enak, enak dan enak sekali. Ini enak sekali. Kopi dari Glick. Bentar ya. Saya ambilkan kopinya. Nah ini. Glick, nanti Anda cari aja ya di IG-nya ada tuh Gandok Gondola Lembang Mang Indra Adong. Gitu, bentar ya. Pagi-pagi ngopi nih emang sedap sekali nih. Kita bahas soal masih tentang PSE, aplikasi-aplikasi dari luar negeri dan seterusnya. Soal PSE segala macam sudah saya bahas pada video sebelumnya, tautan ada di bawah. Tautan ada dibahas. Ini kalau belum minum kopi kayaknya ini ya, bahasanya masih pagujud kalau kata orang Sunda, Pak kusut ya, Pak Baliut. Jadi ceritanya pertanyaannya sebetulnya banyak yang terkait dengan aplikasi-aplikasi itu ya, yang ditakutkan itu ada yang diblokir, katanya bakal diblokir kalau nggak terdaftar segala macam. Menurut saya bakalan terdaftar lah, nggak diblokir lah. Kecuali aplikasi yang nggak jelas ya, misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram diblokir nggak? Enggak lah, mereka udah daftar pun ya. Pertanyaannya sekarang gini, Pak, apakah ada aplikasi-aplikasi buatan Indonesia yang bisa menggantikan aplikasi-aplikasi tersebut? Jawabannya adalah ada, sebetulnya ada ya. Nanti kita bahas yang pertanyaan kedua, apakah kita bisa buat aplikasi yang tingkat reliability-nya ya, reliabilitasnya ya, scalability-nya setingkat dengan aplikasi-aplikasi gitu. Nah yang ketiga apalagi ya, pokoknya gitu-gitu ya. Yang pertama, ada nggak? Ada sih sebetulnya. Contoh email kayaknya semua orang sekarang ya pakai Gmail ya semua orang. Karena itu adalah yang paling tersedia, paling reliable sekarang. Sebelum ini orang-orang pakai Yahoo Mail, ya kan ya. Coba sekarang masih ada yang pakai Yahoo Mail? Udah mulai jarang ya. Sebelumnya lagi adalah Hotmail. Masih ada yang pakai Hotmail. Saya udah enggak ya. Saya nggak tahu Hotmail saya masih aktif nggak. Udah nggak pernah dipakai ya. Nggak pernah dibuka. Paling udah mati konnya. Harus saya periksa lagi ya. Mikir-mikir ya. Sekarang Gmail. Jadi intinya apa? Di luar negeri pun aplikasi itu berubah juga ya masa ke masa. Nggak kebayang dulu zaman yang namanya Yahoo itu bisa tenggelam. Ya. Nah hal yang sama. Google bisa tenggelam nggak? Bisa aja sih. Kapannya nggak tahu. Mungkin lama ya, mungkin lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 35 tahun, nggak tahu gitu ya. Dulu juga Yahoo sangat menguasai ya, menguasai dunia di internet nih. Yahoo Groups, Yahoo Messenger segala macam ya. Nggak kebayang lah pada zaman dulu Yahoo akan meninggal gitu ya. Google Mail juga begitu ya. Gmail sekarang sangat reliable. Pakailah yang ada. Nah, Indonesia pun dulu punya layanan seperti itu. Misalnya dulu Telkom punya Plaza.com ya. Plaza.com itu kan sama. Iya itu web based email. Saya pakai dulu. Saya yakin banyak orang-orang Indonesia yang seangkatan saya pasti pakai Plaza.com. Bahkan dulu ada yang dial up pakai telkom.net. Itu layanan saya lupa ya, mungkin dari Divre 7 ya. Bang Jawa Timur Telkom. Itu ada layanan juga. Kalau Plaza.com itu web based, kalau telkom.net itu bisa kita download. Jadi pakai, saya lupa ya, POP atau apa. Jadi kita pakai aplikasi email ya. Kalau kita pakai dulu di ini yang paling banyak dipakai orang tuh Eudora. Pakai Eudora, saya dulu pakainya Pegasus ya. Eudora, kita klik nanti dia akan connect ke telkom.net, download email-emailnya, kita baca di email reader kita pakai Eudora. Nah, dengan kata lain apa? Sebenarnya ada aplikasi-aplikasi seperti itu, email ya ada. Chatting kan sekarang orang-orang pakainya mainstreamnya adalah WhatsApp ya, WhatsApp dan Telegram mainstream, ada Signal segala macam. Dulu juga ada kita Catfish ya, Chatbiz kalau nggak salah. Waduh saya lupa yang Terry itu Chatbiz ya, dia ini ya. Dia juga buat aplikasi chatting untuk bisnis segala macam dan ada beberapa lagi gitu ya. Jadi kalau kita bilang di Indonesia chatting ada, video streaming juga ada. Waktu itu seingat saya Telkom juga punya ya layanan video streaming ya. Berhenti juga ya video streaming. Jadi kalau dibilang ada. Zoom meeting. Zoom meeting yang buatan Indonesia nggak ada ya. Atau saya belum tahu ya, mungkin ada ya. Tapi yang Zoom itu sebetulnya banyak lagi ya aplikasi open source. Nah,
Sekarang kita lihat gini ya, ini ada layanan aplikasi-aplikasi ya, aplikasi membutuhkan software. Softwarenya itu ada yang proprietary buatan misalnya Google, buatannya Gmail itu buatannya Google, Yahoo Mail buatan Yahoo gitu ya. Tapi sekarang ada juga aplikasi-aplikasi yang sifatnya open source. Sebagai contoh, chatting itu kalau kita tertarik dengan Signal itu bagus ya, Open Whisper System. Jadi kita bisa set up chatting kita sendiri based on Whisper misalnya. Saya lupa ya, video Zoom ya, kayak Zoom meeting ada beberapa aplikasi open source yang bisa kita pakai. Jadi tidak harus buatan Indonesia, tapi kan open source itu buatan dunia global ya. Jadi seperti itu ya. Dengan kata lain apa? Sebenarnya bisa nggak kita membuat layanan tersebut? Bisa. Bisakah kita membuat layanan yang ketendang reliability-nya setingkat itu, reliability-nya gitu. Jawabannya bisa. Technically yang nggak bisa itu adalah bisnisnya, ya, mengoperasikannya, memberikan customer service yang baik, mengoperasikannya 24 jam sehari segala macam. Nah, itu yang kita sangat ketinggalan dalam hal layanan. Kenapa Gmail Google Mail ya, Gmail itu lebih banyak digunakan oleh banyak orang karena dia layanannya lebih baik. Email gratisan juga ada, Proton Mail segala macam, ada juga yang lain-lainnya juga ada dan masih alive and well juga ya. Tapi tetap saja Gmail dipakai karena tadi ya layanannya baik segala macam. Jadi layanannya. Nah, kita kurang bagus ya dalam memberikan layanan. Ya. Kalau CS yang ditelepon weekend nggak ada yang angkat gitu ya. Nah, itu beda ya. Nah, itu yang kita sangat jelek itu bukan dari technical tapi dari kualitas memberikan layanan. Yang kedua, yang lebih utama adalah model bisnisnya. Memberikan layanan seperti Gmail, ya, WhatsApp dan seterusnya ya, kayak Zoom gitu kan ya. Ini kalau kita lihat kan kita mendapatkannya dengan gratis ya, quote unquote gratis. Sebenarnya nggak gratis juga, kita menukarkan dengan data pribadi kita ya. Ini data saya, oke silakan disimpan datanya, dipikirkan oleh mereka, mungkin kirimin advertising segala macam ya, tapi kita mendapatkan layanan gratis gitu ya. Tapi dengan kata lain harus ada model bisnisnya seperti itu yang membuat layanan ini bisa bertahan survive untuk waktu yang lama. Masalahnya itu ya, udah harga operasionalnya, biaya operasionalnya mahal, harganya murah atau gratis bahkan, gimana nih? Gimana ini? Nah, itu kita nggak punya model bisnis yang berhasil. Yang lain pun selain Google ya masih kelabakan. Yang berhasil kan cuma Google dan Facebook ya. Google dan Facebook itu yang berhasil. Yang lainnya kelabakan karena nggak bisa gitu dengan model bisnis seperti itu. Kalau di Cina gimana? Environment-nya juga beda ya. Environment-nya di sana beda, maka mereka bisa menyediakan layanan-layanan yang seperti itu juga. Saya nggak tahu ya karena sangat tertutup. Saya tidak tahu model bisnisnya apakah itu didukung oleh pemerintah ya atau oleh swasta, yang nggak 100% swasta lagi ya kali ya. Ya saya nggak tahu berita Jack Ma terakhir gimana ya. Jadi yang Alibaba ya nggak tahu. Tapi di sana banyak inovasi perusahaan-perusahaan dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengembangkan aplikasi yang lain. Sebagai contoh, kalau kita melihat sekarang ya aplikasinya kan banyak kan masih terpisah-pisah sebetulnya. Email pakai Gmail, meeting pakai Zoom, terus chatting pakai ini. Sebetulnya kalau sekarang ada tendensi untuk menjadikannya sebagai satu aplikasi kesatuan yang terintegrasi, suite ya. Nah, ada perusahaan di Cina yang mengembangkan itu. Kalau Anda tahu TikTok, TikTok bukan TikToknya loh ya, tapi perusahaannya namanya ByteDance. ByteDance itu yang pengembangnya, ByteDance itu juga mengembangkan environment seperti itu yang namanya Lark Suite. Coba lihat ya Lark Suite. Itu aplikasinya komplit, ada video conferencingnya, ada chattingnya, ada emailnya, ada macam-macamnya gitu. Nah itu, jadi gitu ya. Gitu. Oh ya ada yang satu lagi yang nggak ada itu aplikasi sebenarnya bukan nggak ada ya, streaming yang kayak Netflix, kayak Disney segala macam. Karena itu itu penyedia yang memiliki konten yang banyak ya, konten yang bagus ya, misalnya film baik film bioskop dan film seri. Nah kita belum punya itu karena kita nggak punya konten yang banyak, yang seharusnya banyak ya. Konten kita kebanyakan sorry to say tidak
tidak berkualitas ya. Konten-konten yang ada di YouTube menurut saya tidak terlalu berkualitas untuk dijadikan sebuah konten yang berbayar gitu, yang orang mau berbayar. Kayak video saya ini ya, YouTube saya ini atau podcasting saya ini juga mungkin bukan sesuatu yang ya saya nggak tahu ya orang mau nggak ya bayar nonton Pak Budi ngobrol kayak ini ya 10.000 sebulan misalnya berlangganan. Ya mungkin nggak mau orang. Atau bukan Pak Budi ya, orang berlangganan 10.000 sebulan mendapatkan beberapa content providers ya, atau berapa film, berapa seri secara rutin. Nah itu juga berat ya, untuk mendapatkan komitmen dari orang dengan seperti itu. Karena biaya produksi mahal. Biaya produksi mahal khususnya untuk yang bagus-bagus. Kalau biaya produksi yang kayak saya ini sangat murah ya, karena saya minim editing ya. Jadi saya langsung video gini saya langsung jebret ya. Timnya adalah tim satu orang one man band Budi Raharjo gitu ya. Ya karena tujuan saya memang tidak membuat konten dalam artian yang profesional seperti itu ya. Ini lebih ke arah konten warung kopi, namanya juga kopi ya, pinggir jalan. Ya yang kopinya kalau warung kopi pinggir jalan, kopi itu ya yang saset yang di kopi gunting ya. Kopi gunting dan air panas gitu ya. Nah untuk yang kayak gitu tuh kita susah. Membuat kayak semacam Netflix tuh susah. Netflix pun struggling juga ya. Jadi ya udah segede gitu ya. Film-film di Indonesia mulai membaik ya, kontennya mulai membaik, tapi scale-nya yang masih kurang gede. Dan saya sendiri masih belum nonton film-film Indonesia ya, karena masih trauma gitu. Kalau dibandingkan dengan Bollywood, tentu saja kita jauh ya. Bollywood itu sudah lebih advance ya. Bollywood ya. Suka tidak suka Bollywood lebih advance ya. Bollywood, Hong Kong ya, films ya, dan tentu saja Western ya. Apalagi gitu ya. Nah, jadi itu yang menurut saya kendalanya utamanya adalah bisnis proses yang sustainable. Dan yang kalau perusahaan-perusahaan semacam Google segala macam kan itu didukung dengan aspek finansial yang bagus di sana ya. Ada venture capital, ada segala macam dengan karakter yang berbeda ya. Venture capital yang sanggup nanam duit 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Kalau kita masih belum bisa ya. Banyak kan investor menaruh 1 tahun udah mulai gatel gitu ya. Jarang yang bisa menemukan yang lama gitu. Kebetulan kalau saya punya teman-teman beberapa investor yang rada gila gitu ya, yang nanamkan mau 5, 10, 7, 11, 15 tahun masih ada yang kayak gila gitu ya. Tapi itu tidak banyak ya. Nah ini yang berbeda. Jadi demikianlah kalau kita bicara tentang PSE ya, penyelenggara sistem elektronik, khususnya yang untuk publik ya, khusus publik yang tadi yang banyak untuk orang banyak yang bisa menggantikan yang dari luar negeri, jawabannya technically bisa. Yang tidak bisa adalah kita tidak punya model bisnis yang bagus, pelayanan yang bagus. Itu aja sih. Justru itu yang utamanya kalau dilihat dari kacamata pengguna. Begitu, cukup panjang. Saya selesaikan dulu minum kopi saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Kita ngopi dulu ya. Tinggal dikit lagi nih kopinya.